Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tidak lagi ingin belajar membaca Al-Quran, belajar menghafalkan Amsal dalam bahasa asing yang saya tidak pahami artinya, dan boleh jadi juga tidak dipahami oleh guru-guru saya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bila kita mendengarkan atau membaca cuplikan dari surat Kartini kepada E.C. Abendanon pada tanggal 15 Agustus 1902, pasti kita akan menarik kesimpulan bahwa tipologi Kartini adalah penganut agama kelompok priayi. Karena di dalam kepala kita sudah melekat teorinya Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java, hasil penelitian Clifford Geertz selama 3 tahun di Mojokuto, atau kata lain dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Dari hasil penelitian itu Clifford Geertz mengatakan ada tipologi agama orang Jawa, yaitu santri, priayi, dan akbangan. Priayi, tipologi keberagamaannya lebih cenderung kepada abangan dibanding kepada santri. Tetapi kalau kita ingin melanjutkan surat tersebut, Kartini menulis, "Katakan padaku artinya, dan aku akan mau mempelajari semuanya. Saya telah berdosa, kitab suci mulia itu terlalu suci untuk diterangkan artinya bagi kami." Tahun berganti tahun dan mereka berlalu, kami disebut Muslim karena kami adalah keturunan mereka, dan kami adalah Muslim dalam nama itu saja. Tuhan, Allah, bagi kami adalah sebuah seruan, sebuah kata, suara tanpa makna. Demikianlah kami terus hidup sampai tiba-tiba suatu hari yang membawa perubahan dalam kehidupan jiwa kami. Ini merupakan teks ungkapan perasaan Kartini tentang cara mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan ketidaksukaan Kartini di dalam mempelajari Al-Quran, tetapi Kartini mengkritik cara guru-gurunya di dalam mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran dibaca hanya sekedar teks bahasa Arab tanpa dimaknai. Sehingga apalah artinya itu bagi seorang Kartini yang memiliki intelektual yang sangat tinggi dan keingintahuannya yang begitu besar. Kegalauan dan kegelisahan Kartini ini tidak hanya disampaikan kepada E.C. Abendanon saja, tetapi juga disampaikan kepada rekan penanya yang berada di negeri Belanda, yaitu Stella. Dalam surat Kartini tanggal 6 November 1899 kepada Stella Sihandelar, dia menulis, "Sebenarnya saya adalah seorang Muslim karena nenek moyang kami beragama Islam. Bagaimana saya bisa mencintai ajaran saya jika saya tidak mengenalnya? Tidak boleh mengenalnya. Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari untuk membaca Al-Quran, tetapi
apa yang mereka baca tidak dipahami. Saya pikir adalah kegilaan untuk mengajar seseorang membaca tanpa belajar memahami apa yang dibaca. Sama halnya seperti engkau mengajar saya membaca buku bahasa Inggris dan saya harus hafal semuanya tanpa ditampilkan arti satu kata pun di dalamnya. Jika saya ingin mengenal dan memahami agama saya harus pergi ke Arab untuk belajar bahasanya di sana. Dan meskipun kita tidak saleh, kita bisa menjadi orang yang baik hati. Bukankah demikian, Stella? Kartini melanjutkan, agama dimaksudkan sebagai rahmat bagi umat manusia untuk membentuk ikatan antara semua makhluk Tuhan. Kita semua adalah bersaudara, bukan karena kita memiliki satu leluhur, yaitu leluhur manusia yang sama, tetapi karena kita semua adalah anak-anak dari satu Bapa, anak Dia yang bertahta di langit. Saudara dan saudari harus saling mengasihi, membantu, menguatkan, mendukung. Ya Tuhan, terkadang aku berharap tidak pernah ada agama. Justru karena agama inilah yang seharusnya menyatukan semua manusia selama berabad-abad, telah menjadi penyebab perselisihan dan perpecahan, pangkal dari pertumpahan darah paling mengerikan. Orang dari bapak ibu yang sama saling mengancam berhadapan satu sama lain karena cara mereka mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa yang sama, berbeda satu sama lain. Orang-orang yang hatinya terikat bersama oleh cinta yang mesra berpaling dari satu sama lain dengan sangat pedih dan sedih. Perbedaan gereja, tempat menyeru Tuhan yang sama, juga membuat dinding pemisah untuk kedua hati yang saling berkasihan. Apakah agama benar-benar merupakan berkat bagi umat manusia? Sering saya bertanya-tanya dengan bimbang kepada diri saya sendiri. Agama yang harus menjauhkan kami dari berbuat dosa, berapa banyak dosa yang dilakukan atas nama Tuhan. Ini adalah ungkapan perasaan dan kesimpulan Kartini ketika Kartini melihat perilaku umat beragama, baik Islam, Kristen maupun yang lainnya. Sehingga yang tadinya agama diharapkan menjadi rahmat bagi manusia, menjadi awal penyebab pertikaian sesama manusia hanya karena cara memaknai teks suci itu yang berbeda. Itu ungkapan hati dan perasaan seorang Kartini melihat teks ajaran agamanya saja bila ditanya artinya tidak dijawab oleh guru-gurunya. Dan ketika dia melihat di dalam realitas sosial, dia melihat betapa perilaku manusia yang dalam tulisan ini disebut perbedaan gereja tempat menyeru Tuhan yang sama juga membuat dinding-dinding pemisah untuk kedua hati yang saling berkasih. Itu adalah realita. Jadi diungkapkanlah di dalam surat-surat Kartini. Jadi bukan Kartini membenci agama, tetapi Kartini sedang mengkritisi cara mengajarkan kitab suci agama dan cara umat beragama di dalam menafsir teks suci itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Menarik mencermati cara pandang Kartini sebagai seorang muslimah yang sangat cerdas itu.
Dia tidak hanya mengkritiki internal cara mengajarkan kitab suci agamanya saja, tetapi dia juga cerdas serta mengkritisi orang lain di dalam menyebarkan agamanya. Misalnya saja, Kartini menulis surat kepada sahabatnya yaitu N. Van Kool pada tanggal 21 Juli 1902. Tatkala Van Kool, Neni Van Kool ini mengajak Kartini untuk masuk ke dalam agama Kristen, Kartini menjawab di dalam suratnya, "Tentang agama, saya berharap untuk dalam surat yang akan datang menulis dengan panjang lebar. Senang sekali hati kami bahwa Nyonya suka membicarakannya dengan kami, dan kami dapat membicarakannya secara leluasa. Sekarang, izinkan saya memberitahu Nyonya, ini hanya untuk meyakinkan Nyonya. Yakinlah bahwa kami akan selalu memeluk agama kami yang sekarang. Kami sangat berharap bersama-sama dengan Nyonya bahwa suatu hari nanti kami dapat membuat bentuk agama kami menyenangkan di pandangan umat agama lain." Jadi ketika Kartini diajak untuk masuk ke dalam agama Kristen oleh Neni Van Kool, Kartini meyakinkan kepada Neni Van Kool dengan kalimat, "Yakinlah bahwa kami akan selalu memeluk agama kami yang sekarang." Kartini melanjutkan di dalam suratnya, "Kami selalu memahami bahwa inti dari semua agama adalah kebaikan. Bahwa semua agama itu baik dan indah. Tapi, oh manusia, apa yang kamu telah perbuat dengan agama itu? Agama dimaksudkan sebagai berkah untuk membentuk tali silaturahim, ikatan antara sesama makhluk Tuhan. Berkulit putih atau coklat, tidak pandang pangkat, jenis kelamin, keyakinan, semuanya kita ini adalah anak-anak dari satu Bapa, yaitu Tuhan yang Maha Esa." Kartini menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami orang Islam mengatakannya. Dan bersama kami semua orang yang beriman, monoteis, Allah adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Anak-anak dari Bapa yang Maha Esa, saudara laki-laki dan perempuan jadi saudara. Oleh karena itu, harus saling mencintai, yaitu membantu, mendukung satu sama lain. Saling membantu dan mendukung, saling menyayangi. Itulah inti dari semua agama. Oh, jika saja hal itu dipahami dan dipatuhi, agama bagi umat manusia akan menjadi rujukan ketuhanan aslinya, yaitu berkah. Yang membuat rasa kesal kami terhadap agama, bahwa para pemeluk dari satu doktrin yang membenci yang lain, membenci dan kadang-kadang bahkan dikejar-kejar. Tapi cukuplah tentang hal ini sekarang. Ini adalah jawaban seorang Kartini ketika diajak untuk masuk ke dalam Kristen oleh Neni Van Kool. Kegalauan Kartini berkaitan dengan melihat fenomena kehidupan sehari-hari, bahwa cara-cara menyebarkan agama itu juga dikeluhkan di dalam surat Kartini kepada E.C. Abendanon tertanggal 31 Januari 1903 dengan kalimat, "Bagaimana menurut pendapatmu sebuah misi yang tidak bertujuan agar penduduk memeluk agama Nasrani, yang mengesampingkan semua agama,
tetapi atas dasar kasih dan cinta semata. Berbuat baik untuk masyarakat Jawa. Mengapa di Jawa ada lebih banyak institusi seperti di Mojowarno tanpa ditutupi di bawah panji-panji agama? Mojowarno adalah dekat dengan Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan pusat misionaris. Dengan demikian, penduduk Muslim tidak akan melawannya. Orang Muslim itu kurang lebih memandang hina mantan rekan seiman yang meninggalkan keyakinannya sendiri dan memeluk agama lain. Ini di mata orang Islam adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan. Dan orang Muslim yang menjadi Kristen pada bagiannya memandang mantan rekan seagamanya dengan penghinaan. Sekarang dia menganut ajaran yang sama dengan orang Belanda. Dia berpikir dia setinggi bangsa itu. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang apa akibat dari sikap seperti itu. Jika seseorang ingin mengajarkan agama mutlak Jawa, ya, maka ajarilah dia satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Bapa yang cinta, yang adalah Bapa dari semua makhluk, yang Kristen, demikian pula Muslim, Buddha, Yahudi, dan lain-lain. Ajari dia kebenaran agama, yaitu agama yang melekat di rohani. Dan seorang dapat mengikuti agama itu sebagai seorang Kristen maupun sebagai seorang Muslim dan atau yang lainnya. Akhirnya, kalimat yang paling akhir dari keluhan Kartini itu, dia mengatakan, singkatnya, usahakan pekerjaan misionaris tetapi tanpa menasranikan orang lain. Mungkinkah itu bisa dilaksanakan? Pasti sulit untuk mendapatkan orang-orang yang cocok untuk pekerjaan seperti itu. Itulah keluhan Kartini terhadap fenomena penyebaran agama di tanah Jawa khususnya. Kegalauan Kartini secara internal agamanya dan cara pengajaran guru-gurunya, serta melihat realita di dalam masyarakat orang lain di dalam menyebarkan ajaran agamanya dan atau dalam berperilaku terhadap orang yang berbeda tafsir tentang teks kitab suci itu, sedikit terhibur tatkala Kartini bertemu dengan Kiai Soleh Darat Al-Samarani. Karena dengan desakan Kartini, Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kartini, karena bagaimana mungkin dia bisa memahami ajaran agamanya kalau kitab sucinya tidak dipahami. Teks Quran, khususnya terjemah atau tafsir tentang surat Al-Fatihah oleh Kiai Soleh Darat, dijadikan hadiah saat Kartini melakukan pernikahan. Dan Kiai Soleh Darat atas desakan Kartini itu terus menerjemahkan Al-Quran dari mulai surat Fatihah sampai surat Ibrahim. Usaha Kiai Soleh Darat ini terhenti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Kiai Soleh Darat. Dan akhirnya 3 juz terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat itu diberi nama Faidul Ar-Rahman, yang merupakan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Jawa yang pertama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.